kami memulai presentasi kami pada hari ini, terimalah salam tulis dari kami. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin membahas salah satu akibat perubahan iklim yang masih terjadi pada saat ini, yaitu mencairnya es kutub. Jadi dalam satu abad terakhir ini, glaser di kutub utara dan kutub selatan sedikit demi sedikit mulai mencair akibat dari kerusakan lingkungan yang terus terjadi di seluruh dunia. Nah, kegiatan manusia seperti perkembangan industri dan terbang atau kegiatan-kegiatan lain yang melepaskan gas rumah kaca memicu pemanasan global yang meningkatkan suhu bumi. Nah, karena suhu bumi yang meningkat ini, akhirnya glaser di kutub bumi mulai mencair dan meningkatkan ketinggian permukaan air laut. Nah, penyebabnya terjadinya mencairnya es kutub adalah meningkatnya suhu bumi akibat pemanasan global. Manusia melakukan banyak aktivitas yang melepas gas rumah kaca seperti CO2 atau karbon dioksida ke atmosfer bumi. Gas karbon dioksida berkumpul di atmosfer dan membentuk sebuah lapisan yang mencegah panas untuk keluar dari bumi sehingga suhu permukaan bumi meningkat. Suhu bumi yang meningkat kemudian akan secara perlahan mengakibatkan lapisan es di kutub untuk mencair dan mengakibatkan kenaikan permukaan air laut. Melelehnya glaser di kutub telah mengakibatkan banyak dampak buruk. Salah satu dampak utamanya adalah tentu saja kenaikan permukaan air laut. Kenaikan volume air laut ini mengancam beberapa negara kepulauan seperti Indonesia, yang beberapa kota utamanya dibangun di pesisir pantai. Contohnya Jakarta saat ini ya. Kenaikan permukaan air laut ini juga mengakibatkan beberapa pulau-pulau kecil untuk menghilang atau tenggelam. Hal ini sudah terjadi dan banyak orang yang kehilangan rumahnya dan harus pindah ke tempat lain karena itu. Selain mengancam kota-kota di pesisir, melelehnya es di kutub juga mengancam keberlangsungan kehidupan beberapa spesies yang tinggal di daerah kutub. Jadi contohnya beruang kutub, penguin, anjing laut. Karena melelehnya es mengakibatkan mereka untuk kehilangan habitat mereka. Nah, cara mengatasinya, pertama kita harus minimalisir penggunaan produk atau peralatan yang mengandung CFC. CFC itu sangat berbahaya karena menyebabkan penipisan lapisan ozon. Akibatnya radiasi ultraviolet dapat dengan mudah masuk ke dalam bumi. Kedua, mencari sumber energi alternatif yang lebih ramah lingkungan. Sederhananya, energi alternatif bersifat ramah lingkungan sangat dianjurkan karena memanfaatkan energi yang tersedia di alam dan tidak pernah bakal habis atau bisa diperbarui. 3. Menggunakan transportasi umum dan bersepeda atau berjalan kaki. Ini sudah jelas kenapa kita harus melakukannya. Yang keempat, mematikan peralatan listrik ketika sudah tidak digunakan. Kita harus menghemat listrik di rumah. Kelima, mengurangi rumah atau gedung yang dindingnya kaca, karena kaca dapat memantulkan panas sehingga suhu udara meningkat. 6. Mengedukasi diri dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pemanasan global dan dampaknya bagi manusia dan lingkungan. Contoh gambarnya, gambar di samping menunjukkan perbedaan antara persebaran es di kutub dari tahun 1984 dan 2012. Terlihat bahwa wilayah yang tertutup es di tahun 2012 jauh lebih kecil dibandingkan dengan tahun 1984. Bisa dilihat dan perbedaannya lumayan besar. Nah, contoh faktanya, Profesor Oceanografi Biologi di Universitas Rutgers bernama Oscar Scofield mengatakan efek jangka panjang terbesar dari pemanasan di kutub utara adalah kenaikan permukaan laut, mencairnya glaser di kutub, dan lapisan es Greenland khususnya adalah penyumbangan terbesar kenaikan permukaan laut di dunia. Lalu ada videonya. Oh ya, kata bijaknya,
Warisan paling istimewa bagi generasi berikutnya adalah lingkungan yang lestari dan terjaga. Jadi kita harus menjaga dan melestarikan lingkungan kita. Jadi generasi berikutnya dapat menikmati keindahan yang ditawarkan oleh alam. Demikian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Namun sangat ada budaya, namun budaya. Nah,